Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Senin tanggal 2 Desember 2024 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 13. Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian firman Tuhan. Dibenci karena nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dibenci karena nama Yesus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Orang percaya harus bertahan jika mengalami hal demikian. Sebab jika kita tidak bertahan hingga akhirnya, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang mengikut Yesus bisa saja mengalami penderitaan. Penderitaan adalah kata yang tidak ingin didengarkan oleh banyak orang, apalagi mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, banyak orang ingin menyelamatkan diri dari penderitaan dengan berbagai cara, atau melengkapi diri dengan berbagai tameng. Saudara-saudara yang kekasih, setelah kita mendengar nats renungan kita hari ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir, wah, ternyata mengikut Yesus berat sekali. Mengapa begitu? Ini hal yang perlu kita ingat. Yesus ingin agar kita menjadi pengikutnya, bukan sekedar menjadi penggemarnya, menjadi followernya, bukan fansnya. Ingat itu. Menerima Yesus bukanlah sekedar mengagumi atau sekedar menyoraki, seperti banyak orang Kristen saat ini. Ketika di KKR, mereka berteriak, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tetapi setelah itu, mereka melupakan Yesus. Yang Yesus harapkan adalah kita menjadi pengikutnya dan mengikutinya setiap hari dan setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita hari ini menjelaskan bahwa sebagai orang yang percaya, kita akan mengalami penderitaan seperti dibenci orang. Paulus dan Tuhan Yesus pun mengambil komitmen bahwa mengikut Yesus akan menderita. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita berbagai keuntungan dan kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan dengan menjadi pengikutnya. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan diserahkan dan disesah, dan kita akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhir akan selamat.
Demikianlah menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Kita akan mengalami berbagai kesusahan, penderitaan, dan bahkan gangguan. Kita akan dihina, dicemooh, dikucilkan, dipandang aneh, diusir, ditangkap, dibunuh, dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita alami menjadi pengikut Kristus. Karena itu hari ini, mari kita mengecek diri kita masing-masing. Apakah motivasi saya mengikut Yesus saat ini? Apakah saya mengikut Tuhan Yesus benar-benar hanya untuk memperoleh keselamatan dan hidup kekal? Atau hanya untuk sekedar hal-hal yang duniawi saja? Atau sekedar KTP saja dan identitas diri saja? Mari, jawablah dengan jujur. Jangan sampai Yesus mengatakan kepada kita, "Enyalah iblis daripadaku." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Matius 5 ayat 10-11. Oleh karena itu, teruslah bertahan hingga akhirnya, meski dibenci, agar kita beroleh keselamatan dari Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan sungguh baik kepada kami, di mana Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Pagi ini Tuhan juga mengingatkan kami bahwa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.